Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang senantiasa beristiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di bulan suci Ramadan di hari yang ke-11. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang zikir. Az-zikru. Zikir merupakan salah satu ibadah yang amat sangat baik yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah dalam setiap langkah aktivitas kehidupannya. Makna dari zikir itu sendiri, az-zikru, secara bahasa adalah mengingat. Tentu secara syariat, zikir adalah mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala, akan hakikat zat Allah yang dibuktikan dengan segala ciptaannya di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lidzikrillahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, dari firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 ini, kita mesti memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dengan kita berzikir, mengingat akan kebesaran Allah, mengingat akan kekuasaan Allah, itu akan banyak memiliki manfaat bagi diri kita. Apa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita berzikir atau mengingat Allah? Yang pertama, zikir menjadi alarm, menjadi pengingat, menjadi barometer atau jam waker bagi kita, bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ketika kita senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir melalui kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu akbar, bahkan kita beristighfar, membasahi lisan kita, menautkan lisan dengan hati kita, dengan senantiasa mengingat Allah, maka ini akan menjadi jam waker atau alarm bagi kita untuk kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dibujuk oleh syaitan ingin melakukan sebuah kemaksiatan, ketika kita sering berzikir, maka zikir ini akan menjadi pengingat. Maka segera kita mengucapkan astagfirullahaladzim, karena kita sudah bisa menghindari dari bujuk rayu syaitan.
Ini manfaat zikir yang pertama sebagai alarm. Yang kedua, ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah, merupakan bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan berzikir kita mengingat akan kebesaran, mengingat akan kekuasaan Allah. Melalui kekuasaan dan kebesarannya, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat hidup yang sekarang sedang kita alami. Kita berjumpa, kita mengisi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu diberikan kepada saudara-saudara kita yang belum punya kesempatan, yang Allah sudah panggil sebelum Ramadan tiba. Bahkan Allah sudah panggil Ramadan baru berjalan 1, 2, atau 1 pekan. Tapi kita, Allah masih takdirkan untuk bisa hidup di Ramadan yang ke-11 ini. Ini sebuah nikmat. Mesti kita bersyukur kepada Allah. Kita mengingat akan kebesaran, akan kekuasaan, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Janganlah kita menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang lupa akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat zikir yang kedua sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir yang ketiga adalah sebagai sarana untuk kita mengintrospeksi, untuk kita mengingat akan kekurangan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Al-insan, manusia itu adalah tempat yang salah, dan tidak ada manusia yang sempurna. Artinya sempurna dari tidak melakukan dosa dan kesalahan. Ayo kita perbanyak muhasabah, kita perbanyak mengingat akan kesalahan-kesalahan kita. Jangan kita memperbanyak mengingat akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semakin kita banyak mengingat akan kesalahan kita, semakin banyak kita mengingat akan dosa-dosa kita. Zikrullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafalkan paling tidak seminimal mungkin adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jangan kita lupa akan dosa-dosa dan lupa akan kesalahan yang kita lakukan. Inilah manfaat-manfaat zikir, dan tentunya zikir itu amat sangat bermanfaat bagi diri kita. Tadi 3 manfaat zikir yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah zikir sebagai kita mengingat akan kebesaran Allah. Kedua, zikir sebagai pengingat kita akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zikir sebagai kita untuk mengintrospeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Tidak ada hal yang rugi kita lakukan, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya. Dan apa perbuatan atau bagaimana cara kita berzikir yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala? Samping kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir yang paling utama adalah dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ingat, Al-Qur'an merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi berzikir yang paling utama selain mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah adalah dengan mempelajari, mentadaburi, dan tentunya membaca Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah zikir ini sebagai aktivitas keseharian kita, terlebih di bulan suci Ramadan. Karena sekali lagi sangat bermanfaat sekali ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ketika kita mempraktikkan dan mengaplikasikannya.
Ketika ada hal yang kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.